ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai pada pagi hari ini Allah memberikan umur panjang pada kita sekalian untuk bisa melaksanakan ibadah lebih banyak lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan bertambahnya umur kita membuat kita semakin bersyukur atas semua nikmat yang Allah karuniakan pada kita sekalian, terutama dalam rangka untuk ibadah kepada Allah, melaksanakan salat, qiraatul Quran, bertemu dengan orang-orang soleh yang mudah-mudahan pertemuan kita dengan mereka menjadikan kita sebagai teman dari mereka, sehingga kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita juga selalu menjadi temannya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, sebelumnya kami wasiatkan pada diri kami dan antum semuanya untuk selalu meningkatkan ketakwaan diri kita masing-masing kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi yaitu pada kitab Ushulus Salasah yang matanya bunyinya adalah wan nasu idza matu yub'atsun. Dan manusia itu kalau meninggal dunia, kalau wafat, yub'atsun, nanti mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Surat Thaha ayat ke-55, yang artinya minha khalaqnakum, dari tanah itu atau dari bumi kami menjadikan kalian, menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya, kepada bumi maksudnya, kami akan mengembalikan kalian. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan dari bumi itu, dari tanah itu, kami akan mengeluarkan kalian pada hari yang lain. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai manusia bahwa tidak ada satupun di antara manusia ini yang tidak akan mati. Orang yang paling alim, juga yang paling bodoh, orang yang paling hebat, juga semua mereka akan mengalami mati. Kehebatan sekelas Fir'aun yang sudah sampai pada puncaknya dia mengatakan dirinya sebagai Tuhan, juga mati. Orang yang paling panjang umurnya juga mati, seperti Dzulqarnain
yang umurnya 1700 tahun juga mati. Maka di materi kali ini penulis dari buku ini ingin mengingatkan kita bahwa tidak hanya percaya bahwa diri kita akan mati nanti, akan meninggal dunia, akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, akan berpisah dengan siapa saja yang berharga pada diri kita saat di dunia. Tetapi ketika kita dikembalikan oleh Allah menjadi tanah lagi, karena kita dari tanah, asal usulnya saat Allah ciptakan Nabi Adam itu, manusia diciptakan dari tanah, maka kemudian Allah kembalikan kita lagi ke tanah. Kan begitu. Setelah kita meninggal dunia, kemudian dikafani, disolati, setelah itu diantar ke kubur. Kita semua akan diantar ke dalam kubur oleh orang-orang dekat kita. Dan tidak ada satu bekal apapun itu yang kita persiapkan di dunia ini. Baju yang paling bagus, uang yang banyak, emas yang mungkin ditumpuk di rumah, rumah megah, kendaraan mewah maupun kendaraan yang jelek, semua tidak ada yang dibawa. Seluruh persiapan yang kita siapkan di dunia ini nggak ada yang kita bawa. Apa saja yang kita usahakan di dunia ini nggak ada yang membersamai kita saat diantar ke alam kubur. Makanya ini harus menjadi satu evaluasi buat kita. Jangan-jangan semua perbuatan yang kita lakukan ini ternyata sama sekali tidak menolong kita kelak di saat Allah kembalikan kita ke alam kubur. Saya kadang kalau membaca surat At-Takatsur itu, Masya Allah, Alhaakumut Takatsur, telah melalaikan kalian bermegah-megahan. Kalau diartikan At-Takatsur itu berbanyak-banyakan. Kalau saya yang artikan, kenapa? Asal kata dari katsura yaktsuru, banyak jumlahnya. Menumpuk hal yang banyak, numpuk baju yang banyak, numpuk rumah yang banyak, numpuk harta yang banyak, numpuk apa saja yang ditumpuk banyak, dan itu bukan untuk kepentingan bagaimana kita selamat kelak di saat dibangkitkan, kemudian dipertemukan oleh Allah dengan malaikat. Setelah itu terus, makanya butuh kita evaluasi Ikhwan Fillah yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita setelah diantar ke alam kubur, maka saat itu kemudian kita ditinggalkan. Sebentar bangun, kemudian kita baru sadar, oh, aku sudah meninggal dunia. Dilihat pakaiannya serba putih dan tidak ada jahitannya, tidak seperti pakaian yang antum pakai sekarang, yang punya bentuk bahkan menjadi hiasan. Kalau kita beli pakaian itu yang bagus, yang kemudian tadi orangnya tampangnya nggak bagus-bagus amat, ketika dipakai bajunya jadi bagus. Ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, setelah dibiarkan di alam kubur, ada persidangan di sana, ditanya. Jawaban yang kita bisa jawab adalah bukan karena kita pintar di dunia, menjadi ustadz, menjadi syekh, tidak jadi jaminan itu untuk selamat saat di alam kubur. Makanya menjadi seorang guru itu juga kadang bersedih. Sering saya kalau sama santri itu bilang, besok kalau antum yang duluan masuk surga, tolong cari saya. Jangan sampai saya tidak masuk surga bersama antum.
Karena ngajar itu tidak jadi jaminan untuk diselamatkan oleh Allah kelak di alam kubur juga. Setelah itu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan jadi tanah lagi. Nggak ada yang sisa dari diri kita. Orang yang sombong sekelas kita itu kadang yang tidak mau ngalah itu. Itu juga jadi tanah kembali. Orang yang hebat, kalau kita mau ngaca sendiri, kadang kita jadi orang hebat sendiri itu, pasti juga akan jadi tanah lagi. Sampai tulang-tulang kita itu juga kembali menjadi tanah. Semua yang kita bawa jadi tanah kembali, hanya Allah sisakan dari diri manusia itu apa coba? Tulang ekor. Yang dengannya Allah akan mengembalikan lagi. Makanya orang-orang kafir yang tidak percaya dengan hal ini, maka kemudian mereka kalau mati dikafani dengan gaya-gaya mereka, beri pakaian dan sebagainya, setelah itu mereka dibakar. Supaya apa coba? Karena mereka tidak meyakini akan ada alam kubur, ada alam barzah. Mereka tidak yakin itu. Sementara kita sebagai umat Islam, salah satu keyakinannya adalah nanti di alam kubur kita akan dibangkitkan, ditanya dengan berbagai hal, semua amalan kita. Makanya penting sekali untuk mempunyai teman yang baik. Teman yang akan menyelamatkan kita saat itu, di saat-saat berat itu. Wah, kalau di sini gampang, Pak. Kalau ada orang yang menyengsarakan, mengancam itu tinggal pulang ambil pedang misalkan, kalau punya pedang. Masih berani melawan kalau di dunia itu. Tapi kalau sudah di alam kubur, beda lagi. Maka dari itu, mari kita menyadari bahwa itu adalah satu hal kepastian yang terjadi pada diri kita, kemudian kita coba muhasabah. Kita muhasabah diri kita, amalan apa kira-kira yang bisa menjawab pertanyaan pada saat itu. Di saat ditanya oleh Allah, Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak segampang apa yang diajarkan oleh orang-orang yang saat berada di alam kubur, diantar ke kuburnya, kemudian diajari nanti kalau datang kepadamu malaikat yang bertanya siapa Tuhanmu, jawab saja Tuhanku adalah Allah. Enggak segampang itu. Tergantung amalnya, bukan hanya sekedar ucapannya. Kalau lisannya saat itu sudah tidak bisa bilang, dia hanya bisa menjawab sesuai dengan amalannya. Termasuk kita. Amal kita, apa yang sudah kita siapkan? Sholat, puasa, zakat, sedekah, amal kebaikan kita. Mungkin dengan saudara-saudara kita senyum saat ketemu dengannya, berbaik sangka dengan dia, dan berbagai hal amalan baik lagi yang bisa kita persiapkan. Maka dari itu, jangan pernah berharap dalam melakukan setiap amal itu kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti saat di alam kubur kita tidak akan mendapatkan apapun kalau harapannya adalah dunia. Dan video yang dimuliakan oleh Allah, setelah dibikin oleh Allah menjadi manusia, dikembalikan ke alam kubur itu, kita dijadikan lagi menjadi tanah kembali. Tapi ada yang menarik lagi, dikatakan oleh Allah, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah, diciptakan dari tanah, dikembalikan lagi menjadi tanah. Setelah itu apa kata Allah? Kami akan keluarkan kamu, maksudnya dari mana? Dari alam kubur itu, dikeluarkan yang sudah jadi tanah di alam kubur itu, kami keluarkan darinya taratan ukhra. Pada waktu yang lain, di hari yang lain. Bukan hari ini. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'ats.
di mana seluruh manusia yang sudah dikuburkan itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan satu oleh Allah di yaumul mahsyar, di tanah lapang yang tidak ada pembatas apapun itu, di tanah lapang yang tidak ada naungan apapun itu. Kalau hari ini kita kepanasan, itu sudah mengeluh, panas dikit aja sudah mengeluh. Saat itu jangankan rumah seperti Masjid Mustaqim, enggak ada satu apapun pada saat itu. Pohon juga tidak ada. Tidak ada yang bisa menaungi kita pada saat itu. Itulah yang disebut dengan yaumul mahsyar. Sebagian orang mengatakan padang mahsyar. Kenapa dikatakan padang mahsyar? Karena hamparan bumi yang luas, padang pasir yang luas, tidak ada ujungnya, tidak ada tempat apapun itu yang menghalangi, lurus, rata, datar. Kemudian manusia dikumpulkan di sana. Semua mereka menuju tempat itu, tidak ada satupun yang menjauh darinya, berkumpul menjadi satu di situ. Tinggal amalan kita, Pak, yang kita siapkan sekian tahun saat hidup itu bermanfaat tidak pada kita saat itu. Termasuk salah satunya yang sangat bagus itu adalah apa coba? Qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Maka saya sering pada teman-teman itu, walaupun hanya ngobrol di masjid, hatinya senang duduk di dalam masjid, hatinya senang walaupun hanya untuk tidur. Makanya saya sering, enggak apa-apa tidur di masjid itu, jangan marah, jangan takut masjidnya kena iler, karena dia akan menyelamatkan siapa saja yang suka berada di dalam masjid. Makanya jangan khawatir, antum jangan senang tidur di rumah. Lebih baik senang tidur di masjid daripada senang tidur di rumah. Ini salah satunya. Di saat itu hatinya terpaut dengan masjid saat di dunia, maka di hari itu kata Allah apa coba? Kesenangan kita duduk di masjid, kesenangan kita ibadah dalam masjid, kesenangan kita sampai pada istirahat mau di masjid itu. Ketemu teman, ayo ketemuan di masjid kita ngobrol di masjid, ngopi di masjid. Masya Allah itu. Nanti di akhirat apa coba? Allah akan berikan padanya naungan. Allah datangkan itu awan khusus untuk orang itu, yang lain gak dapat. Tapi ingat, jangan hanya karena dunia, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, pentingnya kenapa kita menjadi pemakmur masjid itu harus senang dengan masjid. Antum kalau mau ketemuan itu ya ketemuan di masjid. Ayo kita ketemu di masjid, kita ngobrol di masjid, saling mencintai satu dengan yang lain. Masya Allah, mudah-mudahan menjadi bekal. Rasa cinta dengan saudara juga menjadi bekal kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, disinilah apa yang diceritakan oleh Rasulullah, orang yang paling ringan siksanya di yaumul mahsyar itu apa coba? Allah turunkan matahari lebih dekat di atas kepala, kemudian kepalanya mendidih sebagaimana air saat dipanasi kemudian mendidih. Nah, kepalanya manusia itu nanti itu yang paling ringan mendidih bagian atasnya. Ya, kita tidak bisa bayangkan kayak apa itu panasnya matahari saat itu. Maka jangan hadirin yang dimuliakan Allah, mumpung masih diberi kesadaran, diberi kesempatan, thalabul ilmi khususnya, karena ilmulah yang mengantarkan kita menjadi orang baik itu adalah ilmu. Tahu dulu baru sadar. Jarang orang sadar dulu baru tahu, itu jarang. Berilmu dulu, belajarlah. Dan diingat kalau belajar, tahu ilmunya, lakukan. Allah itu tidak butuh orang ilmunya segunung tapi tidak beramal. Banyak orang yang ilmunya luar biasa. Abu Jahal itu ilmu tentang Islamnya lebih banyak mungkin dari kita, karena dia apa coba? Dia paham bahasa Arab. Dia itu paham bahasa Arab. Nah, kalau kita kan belum tentu paham bahasa Arab. Baca surat Al-Fatihah saja belum sempurna apa itu maksudnya. Abu Jahal itu ngerti.
Kalimat la ilaha illallah, kenapa dia menentang Islam itu? Karena apa? Faham. Yang dimaksud oleh Rasulullah kalimat la ilaha illallah itu kenapa dia menentang? Karena tahu betul maksudnya. Makanya ayo kita persiapkan bekal masing-masing. Tidak ada yang bisa nolong kita kelak. Di alam kubur tidak ada yang bisa bantu kita. Di yaumul mahsyar juga nggak ada. Anak, istri, bapak, kakek, orang-orang dekat kita, teman-teman setia, nggak bisa ya menolong kita kecuali dia adalah orang-orang soleh. Makanya penting sekali yang jadi teman itu adalah orang-orang soleh. Bukan orang-orang pintar ya, orang-orang soleh. Orang soleh itu apa coba? Orang-orang baik, orang yang mengajak kepada kebaikan, ngajak ibadah kepada Allah, ngajak dekat dengan Allah, ngajak untuk qiraatul Quran, ngajak untuk sholat, ngajak untuk beramal kebaikan. Alhamdulillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita evaluasi pada diri kita. Di ayat yang lain Allah mengatakan, wallahu anbatakum minal ardi nabata. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah dengan sebaik-baiknya. Tsumma yu'idukum fiha. Kemudian Allah kembalikan kamu kepada tanah itu. Wa fiha wa yuhrijukum ikhraja. Dan dari tanah itu kemudian dikembalikan lagi oleh Allah. Dikeluarkan dari tanah itu menjadi manusia. Yang kata Rasulullah, nanti umurnya sekitar 30-an tahun. 32 tahun dikembalikan sejajar, sama, tidak ada yang beda. Saat dikembalikan dalam keadaan telanjang, baik laki-laki maupun perempuan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itulah kondisi manusia. Jadi orang seperti apapun hebatnya dia, menjadi orang mulia terbaik di dunia ini, sama, tidak ada yang beda. Di mata Allah tidak ada yang beda. Yang membedakan hanyalah amal yang mengantarkan dirinya kepada keselamatan kelak di alam kubur, juga keselamatan kelak di yaumul qiyamah. Setelah yaumul ba'ats, itu adalah perkara yang berat. Terus setelah itu lanjut, apa yang terjadi setelah yaumul mahsyar? Ada yang namanya yaumul hisab, masa penungguan yang panjang. Makanya punya uang banyak itu juga lebih panjang, lebih susah. Kalau punya harta yang banyak, saya pesan untuk diri saya dan antum semuanya, siapapun kita, mari kita pakai di jalan Allah Subhanahu wa taala supaya tidak jadi beban berat. Yang nanti akan dihitung semakin besar, semakin panjang perhitungannya, semakin lama. Kata Rasulullah, orang-orang fakirnya Muhajirin dan Ansar itu didahulukan oleh Allah untuk masuk surga. Inilah yang membuat Abdurrahman bin Auf meneteskan air mata. Orang kaya yang hartanya dipakai di jalan Allah, dan beliau tidak menyisakan dari hartanya kecuali diserahkan kepada Rasulullah untuk perjuangan Islam. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan, sebelum orang-orang kayanya Muhajirin dan Ansar itu masuk dalam surga, Allah masukkan dulu orang-orang miskinnya, orang-orang fakir dari mereka didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena memang yang dihisab nggak banyak. Apalagi kalau antum membaca kisahnya Sa'id bin Amir itu, baju saja punya satu, celana satu, bajunya satu, sarungnya satu. Sarung satu itu dimiliki berdua sama istrinya. Dan memang asli, benar-benar tidak mau dengan dunia. Kenapa? Karena beliau tahu betul
bagaimana beratnya mempertanggungjawabkan semua yang kita miliki. Cuma kadang kita kalau mikir perjuangan itu Pak, pengen kaya, biar Islam ini jaya. Cuma kalau banyak punya uang, kadang lupa. Ini yang jadi masalah dalam diri kita, itulah ujiannya. Memang, kalau tadi malam dengar dulu itu kan disampaikan beliau, Ustaz Bernard itu, salah satunya bukan tadi malam ya, pagi saat mengisi di Masjid Jailani itu beliau menyampaikan ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira dia ketika mengatakan amanna, saya beriman, wa hum la yuftanun, dan tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diuji oleh Allah. Diberikan harta yang banyak, yang tadi keinginannya untuk infak, ternyata apa? Ditampakkan oleh setan untuk membisikkan hal-hal yang menarik di dunia ini dengan harta yang dimiliki tadi. Salah satunya dengan harta itu kan beli rumah mewah, beli kendaraan mahal, bisa mendapat istri banyak. Apalagi banyaklah fitnahnya harta itu. Kadang dengan harta itu juga bisa membuat seseorang jadi sombong. Yang saat tidak punya apapun, masalah tawadu. Dan ini kisah-kisah begitu itu bukan hanya terjadi pada orang akhir zaman. Pada masanya sahabat juga seperti itu. Makanya ikhwan fillah yang dimuliakan oleh Allah, fitnatud dunya itu bukan hanya itu. Apa saja yang berkaitan dengan kita menjadi fitnah. Semakin fitnahnya besar, semakin kita bisa bersabar, bisa menjalaninya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, insyaallah itu menjadi bekal. Makanya niatkan semua kehidupan yang kita lakukan dalam kehidupan ini karena Allah Subhanahu wa taala. Persiapan, Pak. Persiapan setelah kematian kira-kira bagaimana ini? Makanya beliau ketika datang, ya Said bin Amir itu datang satu peti emas. Kalau saya kayaknya sama dengan antum. Kok datang tiba-tiba satu peti emas dikirim dari presiden gitu. Ini khusus untuk kamu tanpa syarat, nggak ada yang dikurangi. Nah, kalau sekarang kan sering ya, kalau dapat sesuatu dari ini sekian M, nanti berapa persen, nggak ada tuh. Ini nggak ada yang dikurangi. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikirim satu peti besar isinya emas. Kenapa? Karena beliau mendengar ini gubernurnya orang paling miskin di Himsa. Ketika dihitung hartanya, ternyata Said bin Amir namanya muncul orang nomor 1 yang paling miskin di Himsa. Beliau bertanya, ini Said bin Amir siapa ini? Apa Said bin Amir gubernur yang aku kirim ke Himsa? Kata sahabat, iya benar. Wahai Amirul Mukminin. Apa kata beliau? Siapkan satu peti emas, kita kirim kepada beliau. Ternyata apa kata Said bin Amir ketika menyaksikan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Innalillah. Ya, beliau mengucapkan kalimat istirja saat dunia itu masuk kepada dirinya. Dan ditanya oleh istrinya, wahai suamiku, apa yang terjadi denganmu? Laqad dakhalat dunya litufsida akhirati. Dunia datang kepadaku untuk merusak akhiratku, kata beliau. Tapi jangan kemudian kalau begitu aku tak jadi miskin aja. Nanti masjidnya nggak ada yang besarkan. Ya, kaya tapi hartanya dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau hartanya dikirim untuk jihad, Pak, Masya Allah itu. Ya, untuk membela agama Allah kirim ke Palestina, tapi diingat jelas orang yang bisa mengirim itu jangan sampai tidak sampai hartanya ke sana, kan eman. Dipakai hartanya membela Islam, membesarkan rumah Allah, bukan bangunannya saja, tapi bagaimana masjid ini menjadi makmur dengan berbagai kegiatan.
Kalau punya mobil, mobilnya dipakai di jalan Allah. Kalau punya rumah, rumahnya juga seperti itu. Jangan hanya dipakai tidur sendiri sama keluarga. Mungkin ada tamu yang tidak ada tempat yang enak, ya udahlah di rumah kita. Karena rumah itu ditanya nanti. Rumah itu dipakai apa? Kan lumayan. Kalau ada tamu, saya mampirkan ke rumah saya, ya Allah. Tidak terlalu berat hisabnya. Tapi kalau sama sekali bukan untuk itu, untuk nikmat anak, disiapkan kasur yang mewah, ini yang mewah, anaknya yang ini jadi manja dan sebagainya, Masya Allah, itu tambah susah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, inilah persiapan-persiapan sedikit yang saya sampaikan berkaitan dengan bagaimana nanti saat berada di alam kubur dan bagaimana kita saat dibangkitkan lagi oleh Allah berada di yaumul mahsyar. Kemudian di dalam surat Al-Muzammil ayat yang ke-17-18 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa kaifa tattaqun in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara diri jika kamu setiap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban. Maksudnya dari saking dahsyatnya hari kiamat itu sampai kepalanya anak kecil beruban. Ya kan, kata Rasul, kata Allah itu sampai orang yang hamil itu melahirkan, belum waktunya lahir sudah melahirkan, dari saking dahsyatnya. Kalau antum saat kecil itu ketika jatuh pertama kali disebut apa coba? Ibu. Besok pada hari kiamat walaupun teriak ibu berkali-kali sampai kepalanya dibenturkan ke batu, dibenturkan ke tembok yang sudah runtuh, dikeluarkan perut bumi yang panas itu kemudian mengenai tubuh kita, hancur lebur menjadi anai-anai. Semua bumi sudah tidak ada tempat persinggahan, langit juga begitu, termasuk kita di antara semua yang hancur itu, yang kemudian berteriak-teriak minta tolong. Hanya orang Islam yang tenang, orang yang iman kepada Allah saja yang tenang, yang menyerahkan semuanya hanya kepada Allah. Di saat hari itu terjadi, dia hanya percaya inilah hari yang telah Allah beritahukan dulu kepadaku, namanya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Manusia mengatakan, apa ini? Apa yang terjadi ini? Lari ke barat, lari ke timur. Orang beriman mengatakan, inilah hari kiamat yang Allah sampaikan. Dia hanya percaya bahwa itu adalah hari kiamat yang terjadi. Ya udah, dia serahkan kepada Allah. Tuhan Fidin yang dimuliakan oleh Allah. As-sama'u munfatirun bih, kana wa'duhu maf'ula. Langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah adalah janjinya itu pasti terlaksana. Itu ya, hari kiamat itu. Makanya kalau kita teriak-teriak cari ibu, tidak bakalan ketemu ibu, karena ibu kita juga sama dengan kita. Tergantung amalnya. Apa amalan yang sudah disiapkan saat berada di dunia? Sudahkah duduk bersimpu di hadapan Allah, berdoa kepadanya, meminta ampun, meminta untuk diselamatkan? Tuhan Fidin yang dimuliakan oleh Allah, tunjukkan ketawaduan kepada Allah, karena kesombongan itu hanyalah baju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan jadi orang sombong saat di dunia yang nanti akan susah di akhir. Seringkali sombong itu muncul di dalam hati kita, siapapun kita. Bukan hanya Fir'aun, kita yang sudah kenal la ilaha illallah itu juga kadang muncul rasa sombong. Kalau dihinakan oleh orang lain itu kan, saya ini orang miskin, tapi saya jangan diremehkan, saya juga punya harga diri. Tidak perlu seperti itu. Kalau miskin, merendahkan diri seperti siapa coba?
seperti Julaibib, seperti Bilal bin Rabah dihinakan, tidak menyombongkan dirinya, bahkan dikatakan, iya, saya sadar saya adalah orang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika dicaci maki pada saat itu oleh Abu Bakar, beliau Julaibib itu beliau enggak membalas sama sekali. Bahkan ketika Abu Bakar As-Siddiq itu sadar bahwa dirinya salah di dalam berbeda pendapat, saya berbeda pendapat dengan Julaibib, beliau datang minta maaf kepada Julaibib dan minta ditempeleng sebagai balasan pada dirinya, pada kata-kata yang diucapkan kepada Julaibib pada saat itu. Karena Julaibib tidak mau balas, datanglah Abu Bakar As-Siddiq itu kepada Rasulullah menceritakan, aku telah melakukan kesalahan kepada Julaibib, karena saat itu berbeda pendapat tentang pembatas tanah antara miliknya Julaibib dengan miliknya beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tanahnya ini adalah tanah pemberian daripada Rasulullah di Khaybar. Sama-sama dapat harta rampasan perang dengan Abu Bakar pada saat itu, yang milik Rasulullah diberikan kepada Julaibib. Karena beda pendapat dalam hal pembatas pada saat itu, maka kemudian setelah Abu Bakar tahu bahwa yang benar itu adalah Julaibib, yaitu minta dibalas. Dan tidak mau membalasnya Julaibib itu, walaupun dihina. Kemudian datanglah Abu Bakar kepada Rasulullah, disampaikan kepada beliau. Rasulullah datang kepada Julaibib, Julaibib, kenapa kamu tidak membalas? Apa kata Julaibib? Yang ada di hati beliau itu apa coba? Ya Rasulullah, bagaimana aku akan membalasnya? Dia adalah orang yang paling engkau cintai. Tidak mungkin aku menyakiti hatinya orang yang paling dicintai oleh orang yang aku cintai. Masya Allah, mulia sekali hatinya. Begitu juga Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, miskin dan melapangkan dada di atas kemiskinan itu dan tidak menyombongkan dirinya. Tahan fidin yang dimuliakan oleh Allah, kata Rasulullah itu, saya teringat Rasulullah ketika mengatakan, orang yang paling besar sombongnya itu salah satunya apa? Ailun mutakabbir. Orang miskin sombong. Kalau orang kaya sombong itu normal, Pak. Orang kaya sombong normal. Kenapa? Punya uang banyak, rumah megah. Kalau mau menjara orang, tinggallah mengambil dari hartanya, titip ke polisi, misalkan penjarakan dia dengan kesalahannya. Banyak kan sekarang orang-orang yang begitu. Tuhan fidin yang dimuliakan oleh Allah, itu kalau orang kaya itu bisa sombong. Tapi kalau orang miskin, sombongnya susah sebenarnya. Nah, kalau ada orang miskin sombong, nah itulah keburukan yang besar, kata Rasul. Nah, yang lebih luar biasa itu kalau ada orang kaya yang tawadhu, menyadari akan dirinya bahwa semua yang dimilikinya itu adalah titipan Allah, hanya sementara di dunia. Tidak ada dari titipan itu yang akan dibawa mati kecuali yang dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dari apa yang dimiliki oleh orang yang punya harta itu di hadapan Allah kecuali yang dia kembalikan lagi kepada Allah saat di dunia. Gimana caranya? Dipakai di jalan Allah apapun itu. Makanya kan fidin yang dimuliakan oleh Allah, bersyukurlah bagi orang yang punya hati lembut dan selalu mengevaluasi dirinya, muhasabah semua apa yang terjadi dengan dirinya dalam rangka menyiapkan kehidupan setelah kematian, kehidupan di alam barzah, lebih dari itu kehidupan pada yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana setelah itu akan dikumpulkan seluruh manusia termasuk kita di yaumul mahsyar. Tuhan fidin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan di hari-hari itu Allah tolong kita dari semua kedurhakaan, semua kemaksiatan, semua kerusakan, semua perbuatan dosa yang kita lakukan. Mudah-mudahan Allah maafkan kita, Allah ampuni diri kita, dan Allah selamatkan kita saat berada di alam barzah, di alam kubur,
kemudian Allah selamatkan kita kelak di yaumul mahsyar. Kemudian setelah itu nanti ada yaumul hisab, hari perhitungan. Setelah itu nanti ada orang datang ke telaga Nabi. Siapa yang tidak mencicipi dari telaganya Nabi, maka dia akan kehausan selama-lamanya sampai lidahnya itu apa? Menjulur ke tanah, dia injak sampai dari saking tidak betahnya kehausan. Setelah itu nanti akan melewati as-sirat, titian yang tipis, lebih tipis dari benang, lebih kecil dari benang, tapi lebih tajam dari pisau yang paling tajam. Setelah itu nanti akan ada namanya qantarah. Qantarah itu semua kezaliman dibahas di atas jembatan itu. Jembatan antara neraka dan surga namanya adalah qantarah. Orang yang dikeluarkan dari neraka, kemudian dia mau masuk ke surga, maka kemudian dia harus melewati yang namanya qantarah. Semua kezaliman dibahas di situ. Orang yang mengambil hartanya orang lain banyak maupun sedikit, apalagi koruptor itu, nah nanti hadir di situ untuk mengembalikan semua apa yang diambil dari milik orang lain. Kalau dia pernah mukul orang, dihadirkan di situ, suruh balas orangnya. Kalau dia pernah nipu, dia pernah ngapain, pernah membunuh dan sebagainya, di atas kantor itu dibalas. Semua kezaliman yang ada di dunia ini nanti akan dihadirkan oleh Allah di kantor itu, disuruh membalas. Makanya hati-hati. Kalau ada kezaliman, minta maaf mumpung masih hidup. Jangan sampai di hari itu kemudian disuruh membalas. Makanya orang-orang alim itu kadang kalau disakiti itu enggak susah dia. Antara dua Pak. Kalau memaafkan, dia dimuliakan, diselamatkan, masuk dalam surga. Tapi kalau dia mau membalas, suruh membalas sama Allah. Di kantor itu nanti suruh balas. Orang yang pernah tempeleng, suruh tempeleng. Dan itu rasanya lebih dahsyat daripada saat ditempeleng di dunia. Itu namanya kantor. Ya, inilah pentingnya tahu nanti kita akan menjauhkan diri dari semua kezaliman. Kezaliman selain daripada kesyirikan. Apa sih kezaliman itu? Wada'us syai' fi ghairi mawadhihi. Meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya itu kezaliman. Ya, marah, mukul orang, tidak tepat tempatnya itu kezaliman. Mencaci maki, tidak benar mencaci makinya, itu kezaliman. Kalau mencaci makinya adalah yang mencaci maki itu orang yang kufur kepada Allah, dia iktirad kekufurannya, menentang Islam, kemudian berani, ada umat Islam yang berani mencaci maki dia, datang menghadapinya. Nah itu masih boleh. Kenapa? Dia menentang. Tapi kalau dia kufurnya tidak sampai menentang, ya tidak perlu dicaci maki, didakwai. Nah marah itu kalau benar akan dibolehkan, tapi kalau tidak benar juga tidak dibolehkan. Nah, itu nanti ada persidangannya di kantor itu. Kemudian disuruh membalas. Makanya jangan gampang mencaci maki. Ya, jangan gampang menyakiti, jangan gampang menzalimi dalam keadaan apapun kezalimannya itu, jangan gampang. Kenapa? Karena pasti ada balasannya. Tuhan yang dimuliakan oleh Allah. Maka dari itu saya pesan pada diri saya dan untuk semuanya, ayo kita persiapkan banyak-banyak amalan di dunia ini. Persiapan setelah kehidupan setelah kematian, baik saat berada di alam kubur maupun saat berada di yaumul mahsyar. Dan kita mari jangan lupa untuk selalu berdoa kepada Allah, minta diselamatkan di hari itu. Astagfirullahaladzim, mohon maaf atas semuanya. Wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.